warahmatullahi wabarakatuh. Konten detik aku ya. Polisi lagi detik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung dan seluruh perangkat andahannya, tidak sempat saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak Babin Katismat bersama istri. Yang kami hormati Bapak Kiai, Imam Masjid, tokoh agama, sesepuh agama, alim ulama, juga yang tidak sempat saya sebut satu persatu, nggak apa masalahnya. Ini ada Mbah Salamun, ada Mbah Hadir, ini tokoh-tokoh agama. Yang kami hormati ibu bapak dari seluruh lembaga yang tadi sudah disebutkan banyak sekali. Saya sendiri juga nggak apa itu lembaga ini, bahkan banyak sekali yang terlibat dalam kegiatan ini, yang hadir. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Panitia tentunya dan seluruh stakeholder dalam pembuatan rumah layak huni ini, dan semuanya yang ikut berpartisipasi dari A sampai Z, dari dapur umum sampai ke atas genteng yang mungkin naik-naik kemarin, semuanya yang kami hormati. Mudah-mudahan Allah pun akan memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang paling tepat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mendapat rahmat Allah, taufik, hidayah dan inayah. Yang utama adalah taufik, hidayah, iman, Islam, kesehatan, dan sekaligus kesempatan di mana Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian seluruhnya di saat enak-enak tidur di siang hari bisa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di tempat yang sungguh membahagiakan kita ini. Mudah-mudahan Allah pun akan memberikan imbalan selayaknya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Bapak dan Ibu, mohon izin dan mohon maaf ini, saya ini bukan kiai, bukan santri, karena saya nggak pernah mondok. Jadi nggak, bukan kiai, bukan santri, dan bukan hanya ustadz. Kalau istilah Pak Babin Kabinet ini sering mereka Pak Ustadz. Memang ustadz itu bahasa Arabnya guru artinya. Jadi guru itu dalam bahasa Arabnya ustadz. Ya memang saya akui saya adalah ustadz atau guru lah. Kalau ustadz itu spesifikannya ke guru agama yang mengajar khusus agama. Tapi ustadz dalam arti guru ini menyeluruh. Oleh sebab itu, nanti ada beberapa yang salah yang saya sampaikan, ada beberapa yang kurang tepat yang saya berikan. Mohon sekali dimaafkan, terutama para bapak ibu tokoh agama, alim ulama, para santri, para kiai yang hari ini hadir. Saya yakin lebih paham, lebih tahu tentang saya karena tentang tausiah. Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon maaf nanti ada kesalahan, kekeliruannya. Bapak Ibu, naluri seorang guru itu, nah ini karena background saya guru, jadi ya ceramahnya, tausiahnya ngambil tema dari guru. Naluri seorang guru itu adalah mahasiswa abadi. Mahasiswa itu ada abadi, itu artinya belajar seterusnya, walaupun bagaimana guru itu tetap belajar ini.
Jadi jangan sangka ibu bapak guru itu nggak belajar. Itu belajar itu. Kalau dia nggak belajar nggak bisa ngajar. Rupanya semua manusia juga harus jadi guru. Kalau intisarinya harus belajar. Karena apa? Ada tolabul ilmi minal mahdi ilal lahli, kalau nggak salah begitu. Tuntutlah ilmu dari ayunan gendong-gendong ibu sampai liang kubur. Berarti bukan kewajiban guru belajar, ini juga kewajiban kita semua kalau menurut perintah Rasul tadi. Ibu bapak yang kami hormati, sangat berbahagia sekali mempunyai lurah kepala kampung yang energik, wawasannya mungkin masih luas, berpikirnya masih fresh dalam mengkoordinasikan, menemukan ide-ide, sudah cukup bagus. Nah, oleh sebab itu tadi Pak Lurah juga sudah mengapresiasikan berbagai ucapan kebanggaan, kehebatan masyarakatnya yang mendukung beliau. Oleh sebab itu perlu kita dukung seterusnya, karena baru 2 tahun ya Pak Lurah ya. Nah, baru 2 tahun lompatannya sudah melebihi kampung yang lain. Mudah-mudahan nih Bapak kepala kampung atau warga kampung yang lain juga agak ngintip-ngintip ini bagaimana bisa kayak Pak Lurah Poncowarno ini. Bapak dan Ibu, kalau kita buka-buka lagi yang kaitannya dengan acara rumah huni ini, saya ingat waktu zaman belajar, yang ingat ada sebuah ayat yang pendek tapi saya ingat-ingat terus karena saya waktu itu juga suka ngapal-ngapalin gitulah ya, sampai sekarang saya ingat, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, mohon maaf, ayat ini bila kita artikan ini kayaknya menginspirasi apa yang diprogramkan oleh Bapak Kepala Kampung dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hanya mungkin penajamannya saja yang belum sampai. Mengapa di situ disebutkan? Kalau kita cuplik dari hafalan saya waktu itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Di situ ditanya gitu, tapi tanya terus jawab sendiri. Kata orang bahasa itu pertanyaan retoris lah ya, pertanyaan tapi jawabnya sebenarnya udah ngerti atau tidak membutuhkan jawaban. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang apa? Menghardik anak yatim atau membiarkan anak yatim. Jadi tadi seperti itu, orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini anak yang di TPA mungkin apal ini. Dan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah ini kalau dipotong sampai di situ kan wis rasa sholat baik, wong celaka. Cuma kalau kita teruskan dengan alat berikutnya, memang harus diteruskan. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang beramalnya hanya ingin dipuji orang atau riya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau membayar zakat. Membayar zakat itu dimaknai dengan membayar sedekah untuk bantuan orang yang membutuhkannya. Jadi Bapak dan Ibu, ayat itu disukai oleh Rasul, disukai oleh Nabi.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang berada diceritakan dalam surat Al-Maun ini. Temannya orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak jompo, orang-orang jompo ini Nabi begitu dekat, bukan yang sekedar teman tapi dekat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di situ ada beberapa makna. Yang pertama, jadi memang kita sebagai hamba Allah yang memiliki sedikit kelebihan harus berbagi tadi. Di situ ada unsur berbaginya anak yatim. Alhamdulillah di desa kita sudah menggerakkan berbagai kegiatan untuk memberikan perhatian terhadap anak yatim. Misalnya pada bulan-bulan Suro dan sebagainya kita beri santunan anak yatim. Ini sudah dilaksanakan ini di Kampung Pocoano bertahun-tahun. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Nah, ini yang masuk ke sini adalah dan tidak menganjurkan untuk memberi perhatian kepada orang miskin. Nah, salah satunya di sini kalau kita bisa terjemahkan atau kita jabarkan, jadi kalimat itu bisa diterjemahkan untuk membantu para yang kurang beruntung lah. Kalau di ayat itu kan kata-kata miskin, sebetulnya orang yang kurang beruntung dari kita, tapi yang betul-betul kurang beruntung. Nah, pemerintah sudah ada program Raskin. Ini sebetulnya inspirasi dari ayat itu sampai ke situ. Nah, cuma jangan diprintir, karena ada Raskin semuanya berbondong-bondong ngaku miskin, sehingga Pak Lurah kebingungan, aku kok ora oleh Pak Lurah dan sebagainya, semuanya berbondong-bondong ngaku miskin. Nah, ini jadi kriteria miskin itu yang kayak apa nih? Kalau dulu kalau tidak salah saya pernah belajar juga, yang miskin itu rumahnya yang dari geribik, lantainya dari tanah, anaknya 5 masih sekolah semua, orang tuanya pekerjaan tidak tetap. Ini kalau dulu nggak salah untuk mengedit PHK itu seperti itu kalau nggak salah dulu. Nah, jadi kalau PKH, nah ini dah satu kan, dah satu kurang pas. Nah, ini ibu-ibu lebih paham. Jadi kalau nggak salah itu dulu pernah dijadikan kriteria. Nah, sekarang, nah ini motornya anyar, rumahnya keramikan, sawah ombo. Nah, itu berbondong miskin, sehingga yang bingung nih Pak Lurah, bloko yang memang sudah kondisinya mapan, ya nggak usah melu-melu lah ya, kasihan. Sebab biasanya Bapak Ibu mohon maaf, orang yang mengalami keterbelakangan atau orang lebih daripada kita itu biasanya malu untuk maju-maju malah. Ya, jadi kita yang harus respon.